pada dunia ini, namun ku memilikimu, segalanya bagiku. Kita di rumah aja kan? Iya ya. Shalom. Stay at home ya. Jangan kemana-mana. Tonton terus Suara Gembala dan nikmati hadirat Tuhan, tapi sambil di rumah aja ya. Jangan lewatkan. Selamat menonton. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa lagi Suara Gembala. Mari kita memuji muliakan nama Tuhan kita. Tuhan yang terlalu besar, Tuhan yang terlalu hebat, Tuhan yang terlalu heran, perbuatannya sangat ajaib buat kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Bagi Dia tiada mustahil. Dia sudah membayar setiap dosa-dosa kita dengan lunas. Tuhan yang mengalahkan maut untuk kita semua. Ya Tuhan yang bayar
bersyukurlah ketika kami memiliki Engkau, karena Engkau segalanya buat kami. Mari ya Tuhan, Engkau yang bersabar untuk setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu berada di pihak kami. Engkau selalu menunjukkan jalan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup itu. Kami bersyukur Bapa, kami memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau memateraikan firman-Mu Tuhan untuk setiap kami. Kami boleh menjadi semakin bertumbuh, semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemenangan ya Tuhan sudah Tuhan sediakan buat kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ibu bapak yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Semua sehat berkat anugerah kemurahan daripada Tuhan. Pada pagi ini kami percaya ibu bapak sudah siap, sudah memuji, sudah menyembah. Kami percaya setiap penyembahan pujian yang keluar dari dasar hati ibu bapak menyenangkan hati Tuhan sebagai ukupan dupa yang berbau baru. Tiba saja kita akan buka Alkitab kita, yaitu firman Allah di dalam surat Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Demikian firman Allah bunyinya. Surat Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan, iman itu akan mati. Tapi kalau iman disertai perbuatan, iman itu akan hidup. Hidup itu adalah kuasa daripada Tuhan. Pada pagi hari ini, judul firman Allah yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Kalau kita baca di dalam surat Efesus pasal 1, surat Efesus pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-19, demikian firman Allah bunyinya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi iman tanpa perbuatan, iman itu akan mati. Tapi kalau iman disertai perbuatan, iman itu akan hidup. Dan kalau iman itu hidup, firman Allah katakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat lebih jauh, yaitu mengenai tindakan iman seorang perwira Kapernaum yang percaya kepada Yesus. Coba kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, yaitu mengenai tindakan iman seorang percaya, seorang perwira yang percaya kepada Yesus di Kapernaum. Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu, perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah
sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambamu kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakan. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan. Ini kejadian, peristiwa ini 2000 tahun yang lalu, waktu Tuhan Yesus masih ada di dalam bumi ini. Yaitu ada tindakan iman seorang perwira. Dia mempercayai kepada Tuhan Yesus karena dia mempunyai hamba yang setia itu sedang sakit. Ya. Dia mengutus tua-tua itu supaya Yesus datang. Waktu Yesus mau datang, akhirnya dia mengutus lagi para hamba-hambanya supaya dia nggak usah datang karena nggak layak dia menerima. Katakanlah sepatah kata saja, pasti aku percaya hambaku akan sembuh. Benar, saudara-saudaraku, karena dia mengatakan, karena aku mempunyai bawahan, kalau bawahanku saya utus dia pergi, akan pergi. Kalau dia saya panggil datang, dia akan datang. Sudahlah, katakanlah, tidak usah datang kepadamu, katakanlah sepatah kata. Apa yang katakan? Saya percaya hambaku sembuh. Karena dengan iman dan percaya itu, mujizat itu terjadi. Akhirnya hamba seorang perwira yang sakit itu telah sembuh oleh kuasa daripada Tuhan. Itu tindakan iman percaya kepada Yesus. Sekarang tindakan iman seorang perempuan yang sakit pendarahan, yaitu sudah 12 tahun dia sakit pendarahan. Dia mencari yaitu obat kemanapun, ke tabib kemanapun dia berusaha, dia tidak bisa sembuh. Tetapi dia mendengar waktu Yesus datang berkerumun orang begitu banyak, dia datang, perempuan ini, kepada Yesus, asalku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Dengan tindakan iman itu dia datang kepada Yesus. Dia menjamah jubahnya, pegang jubahnya itu. Dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Sehingga akhirnya murid-murid itu bertanya, ya. Akhirnya Yesus katakan, ada kuasa yang keluar daripadaku. Akhirnya perempuan ini tersungkur di bawah kaki Yesus, bahwa dia mendapatkan kesembuhan daripada Tuhan. Ya. Secara manusia 12 tahun dia berusaha kemanapun nggak mendapatkan yaitu pertolongan kesembuhan. Tapi waktu dia mendengar Yesus, dia datang kepada Yesus. Yesus memberikan pertolongan kesembuhan, sehingga asalku dengan iman percaya mereka, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Dan pada waktu itu perempuan pendarahan ini telah sembuh total dan tidak sakit kembali. Yaitu terjadi iman percaya dengan tindakan, dengan perbuatan. Ya. Jadi yang pertama, hamba seorang perwira disembuhkan oleh Tuhan. Dan perempuan yang 12 tahun ini datang kepada Yesus dengan tindakan iman dan percaya, disembuhkan oleh Tuhan. Ya. Secara manusia nggak mungkin, tapi bagi Allah semuanya itu mungkin. Nggak ada perkara yang mustahil asal dia percaya kepadanya. Sekarang bagian yang kedua, yaitu tindakan iman, yaitu perempuan Sirofenisia. Coba kita baca Markus pasal 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Injil Markus pasal 7
ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30. Demikian firman Allah bunyinya. Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahui, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu, anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan-setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan. Nah, ini satu bukti bahwa Yesus itu berkuasa, ya. Dan perempuan Siro-Fenisia ini datang kepada Yesus karena anaknya sedang kerasukan setan. Ya, waktu dia datang kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ya, Tuhan mendengar siap perkataan orang yang datang kepadanya. Biarpun orang itu diuji imannya, tidak patut makan roti yang ada di meja anak atau tuannya itu. Anjing itu tidak patut, biarpun ibu ini diolok anjing apapun, tetapi dia katakan roti yang jatuh dari meja Tuhan itu, remah-remahnya anjing itu makan. Yesus melihat iman seperti itu, ya, dia katakan pulanglah, bahwa anakmu hari ini telah sembuh dan setan itu sudah keluar dari yaitu badan mereka, tubuh mereka, ya, dipulihkan. Jadi perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidurnya, sedang setan itu sudah keluar. Puji Tuhan, ya. Begitu juga kepada saudara, ibu, bapak, harus mempunyai tindakan iman kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau sudah ada masalah, persoalan apapun, jangan lari kepada siapapun. Larilah kepada Tuhan Yesus. Sebab Allah yang kita sembah itu Allah yang cemburuan, tidak bisa diduakan. Ya, jangan sudah lari ke paranormal, ke dukun, ke orang pintar apapun, jangan. Tidak boleh. Kita harus punya tindakan iman, lari kepada Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, yaitu menawarkan dan mengundang kepada saudara di dalam Injil Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, ini tawaran daripada Tuhan. Ya, jadi kalau sudah ada beban berat, persoalan apapun, jangan kelari kemanapun, lari kepada Yesus. Yesus adalah jawaban doa saudara dan saya. Siapa datang kepada Tuhan Yesus tidak akan ditolak. Jangan membatasi kuasa Allah. Sebab Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama. Sama apanya? Kuasanya. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, berapa hari yang lalu waktu saya di gereja, yaitu tiba-tiba ada dua tamu, yaitu untuk mencari saya. Ya, pada waktu itu saya berada di gereja. Ya, dia tahu nama saya, tapi saya tidak kenal orang itu.
dia datang kepada saya, dia mau konseling. Boleh ya. Saya katakan, tak lihat itu bukan anggota gereja kita. Saya tanya, ibu dari mana? Mbak ini dari mana? Karena 2 orang. Saya dari gereja lain, Pak. Tapi saya tahu nama Bapak. Lalu saya ke sini. Saya diberitahu, ada orang beritahu untuk menemui Bapak. Pada waktu itu orang itu menemui saya. Ya, dia konseling. Dia mempunyai orang tua. Bapak ibu sudah meninggal. Gembala sidang dari gereja yang lain. Dan anak ini mempunyai saudara 3. Ya, yang 2 sudah nikah, yang 1 belum. Tapi dia berusaha bekerja, yaitu usaha online, yaitu jual makanan. Dan waktu pandemi ini memang keadaan agak sedikit sepi. Ya, dia katakan, tolong bantu doa, Pak. Bagaimana jalan keluarnya supaya usaha kita bisa maju. Saya katakan, ibu ini atau mbak ini sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan? Iya, memang akhir-akhir ini saya tidak sungguh-sungguh, tidak baca firman. Mulai hari ini datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi ada orang mengatakan kepada saya, masa depanmu itu suram. Nah, itu kan perkataan orang, tapi perkataan Tuhan tidak. Masa depanmu penuh dengan pengharapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 saya suruh baca. Ya. Akhirnya dia mohon didoakan, Pak. Ya. Karena saya sudah tidak kuat lagi. Saya berdoa kepada mereka. Saya bacakan firman, saya doakan mereka. Dia sampai mengeluarkan air mata pada waktu itu. Dia menangis. Saya katakan, belum terlambat. Ya, karena memang pandemi ini memang keadaan semuanya, ya, kita merasakan. Kalau saudara usaha masih belum berhasil, tunggulah waktunya Tuhan. Ada, yaitu waktu yang terbaik, yaitu keberhasilan yang terbaik. Saya katakan yang terbaik, yaitu sudahlah, percaya kepada Tuhan. Dia katakan, saya mau percaya, Pak. Ya, mulai hari ini katakan percaya. Lalu saya berdoa kepadanya. Setelah saya berdoa, dia pulang dengan bersukacita, dengan hati yang damai. Ya, saya bersyukur. Saya katakan, tetap semangat, doa dan usaha, tindakan iman, dan libatkan usahamu supaya usahamu bisa berhasil. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa. Bersama dengan Tuhan kita akan berhasil. Dia senang. Ya, sudah ya. Tetap semangat, tetap usaha. Kalau sekarang berhasil, tunggu waktunya Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan berikan yang terbaik untukmu. Ya, dia sangat berterima kasih. Dia pulang dengan hati yang sukacita. Tadi murung seperti mempunyai beban yang berat. Setelah saya doakan, hati mereka sangat senang sekali. Saya katakan, terus berjuang, tetap semangat. Kami yakin nanti Tuhan akan memberkatimu. Ya. Pada pagi hari Ibu Bapak, firman Allah yang sudah kita bacakan, yaitu iman tanpa perbuatan, iman itu akan mati. Tapi kalau iman itu di setiap perbuatan, iman itu hidup. Hidup itu adalah kuasa daripada Allah. Jadi kita harus mempunyai tindakan iman. Percaya kepada Yesus, oke, percaya. Tapi kita harus mempunyai tindakan. Apa? Setiap pagi saat teduh, yaitu berdoa, baca firman. Lakukan. Kami percaya saudara akan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, seperti contohnya tadi hamba seorang perwira yang sakit disembuhkan. Ibu 12 tahun pendarahan yang sakit datang kepada Yesus disembuhkan. Perempuan Virusenia yang anaknya kerasukan setan datang kepada Yesus disembuhkan, mempunyai tindakan iman. Begitu juga saat ini ibu bapak mempunyai tindakan iman, datang kepada Tuhan. Jangan cerita kepada orang, ceritakan persoalanmu kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menjawab doa-doa saudara. Karena dia katakan tadi, mari kepadaku
semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, ya aku akan memberikan kelegaan. Datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan untuk saudara dan saya. Amin. Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih hadirat-Mu, lawatan zaman dan kuasa-Mu, sehingga pada pagi hari ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya. Iman tanpa perbuatan iman itu akan mati. Kalau iman disertai perbuatan iman itu akan hidup. Hidup itu adalah kuasa daripada Tuhan. Kami percaya Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Kuasanya tetap sama. Tangan Tuhan tidak singkat untuk menolong saudara saya. Pendengarannya pun tidak kurang tajam untuk mendengar setiap seruan doa saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Roh Kudus akan berbicara langsung untuk saudara dan saya. Memberkati ibu bapak yang ada di rumah, rumah tangganya rukun, damai, sejahtera, bahagia. Tuhan memberkati pekerjaan saudara, Tuhan berkati usaha saudara, Tuhan berkati anak-anak saudara, studi sekolahnya diberikan hikmat akal budi. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa yang sakit, Tuhan berikan sembuh, yang susah berikan penghiburan, masalah apapun Tuhan angkat. Sekali lagi Tuhan berkati jemaat-Mu yang ada di rumah pada saat ini. Bapak, Ibu yang kasih oleh Tuhan, sekarang kami sehati berdoa buat negara dan bangsa kita, Republik Indonesia. Kepala negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi-tinggi negara, tingkat pusat, daerah, kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, diberkati Tuhan hikmat, marifat Tuhan berikan para penjabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memulihkan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Biar seluruh Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana. Semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Bapak, kami pendatuk Provinsi Jawa Timur, Ibu Khofifah selaku Gubernur Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, berisma Engkau berkati. Program kerja pun Tuhan campur tangan kesejahteraan kota di kesejahteraan kami. Terpuji nama-Mu. Tuhan, kami pendatuk pandemi COVID-19 virus corona di dalam nama Yesus kami tengking, kami patahkan keluar dari bumi negeri ini. Darah Tuhan Yesus hancurkan. Tuhan lindungi Tuhan, supaya pandemi ini bisa hilang dari negeri ini Tuhan. Bisa pulih ekonomi apapun di negeri ini ya Tuhan. Tuhan tolong. Pakai dokter sebagai relawan dan para perawat menjadi relawan garis depan Tuhan. Pakai semuanya untuk menolong orang-orang yang sakit. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kabulkan doa hamba-Mu yang jauh dan sempurna. Hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajar doa kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya, dan ampuni akan segala kesalahan kami. Berikan juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Tuhan Yesus yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan, bahkan sampai selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Hamba berdoa, haleluya, amin.
Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.